Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan innahu huwa qadiru 'ala dzalik. Ikhwan fillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di sisa-sisa tenaga, benar Pak? Tapi alhamdulillah, moga-moga tenaga terakhir yang paling baik. Innamal a'malu bil khawatimihi. Sesungguhnya amalan itu tergantung yang paling akhir. Ini kita di awal kerja, kemudian ada yang kemudian juga taklim. Kok alhamdulillah di akhir waktu sisa-sisa ini kita untuk taklim. Berarti moga-moga Allah mengganti semua kejelekan yang pernah kita lakukan hari ini. Kalau ada, kalau nggak ada yang berarti menambah imannya. Kalau ada berarti Allah ganti dengan kebaikan. Karena di akhirnya kita gunakan untuk thalabul ilmi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sinten mawon siapa saja yang ingin ataupun mau diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan agama. Nah, cara memahamkan agama itu ya dengan ini Pak nggih, dengan taklim, dengan kajian, dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Shalawat bertassalam kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan orang-orang yang mau mengikuti milah beliau sampai akhir zaman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kita nabi yang dengannya kita bisa beribadah dengan sesuatu yang paling baik. Karena Rasulullah itu adalah tuntunan kita dan beliaulah yang mengajarkan kita cara beribadah. Tidak usah mencari cara-cara ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah mengajarkan ibadah yang paling baik, cara beribadah dan paling mudah dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dan kita perlu bersyukur juga. Moga-moga kajian malam hari ini menjadi keberkahan kita semuanya, walaupun dengan dingin yang luar biasa. Pun hawane dingin, napa niki? Karpete nggih, pun mboten enten. Mugi-mugi kalau tadi kebanjiran ya, mugi-mugi diganti Allah dengan karpet yang lebih empuk ya. Bagus ini. Oke, kita lanjutkan kajian ini, Pun. Ini sebenarnya kajian nomor berapa, Pak, ini? Jadwalipun sinten? Oh, satu nantar. Oh, Allahumma sfihi. Semoga Allah memberikan kesembuhan bagi beliau dan mengangkat penyakit beliau. Ini kita lanjutkan kajian kita yang kemarin sempat juga libur karena memang hujan luar biasa kemarin ya. Kalau dilanjutkan juga paling nanti juga pas dinginnya luar biasa. Tidur malah nanti nggih. Kita lanjutkan kajian kita di buku Al-Aqidah Al-Muyassarah. Di pertemuan terakhir kita itu membahas tentang tauhid uluhiyah, ibadah. Benar nggih? Ibadah. Salah satu di antara konsekuensi kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah nggih menika, kalau Indonesia Jawa Pak. Campur nggih? Mboten campur nonton nggih. Salah satu konsekuensi bilih kita menika mengucapkan kalimat la ilaha illallah punika napa? Kita bener-bener ikhlas, bener-bener mengisahkan Allah dalam ibadah. Kalau kemarin sudah kita kaji, ibadah itu ada 4, ibadah qalbiyah, hati, dan itu ibadah terpenting Pak, karena hati yang memandu kita, memandu amal jawarih kita. Ibadah badaniyah, ibadah badan, ibadah lisan, zikir dan yang lainnya, dan ibadah maliyah, sedekah, kemudian zakat, kemudian memberi nafkah kepada kedua orang, memberi nafkah kepada yang wajib diberi nafkah, orang tua, anak,
istri dan yang lainnya, itu semuanya ibadah. Maka ketika kita melakukan ibadah, maka tugas kita, pokok kita adalah apa? Mengisahkan Allah, memurnikan bahwa saya melakukan ibadah itu hanya untuk Allah. Nah, kemudian pembahasan sini setelah kalimat tauhid, dan itu menjadi konsekuensi daripada iman kita bahwa kita mengakui tentang Allah itu pencipta. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu konsekuensi bahwa kita mengaku bahwa Allah itu adalah pencipta kita, pemberi rizki kita, pemberi kehidupan kita yang akan mematikan, Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir dan yang lainnya. Kalau ada yang ngaku sing nyiptake ku sapa Allah, ning ra gelem ibadah, berarti dia telah bermaksiat. Kalau tentu Allah akan mengadab dia. Nah, di sini pembahasan setelahnya beliau mengatakan bahwa wal imanu bil uluhiyah lazimun bil imani bi rububiyah. Barang siapa yang mengimani uluhiyah Allah, itu merupakan sesuatu yang wajib, harus ketika mereka mengimani bahwa Allah itu adalah Razik. Dan kata beliau, barang siapa yang mengakui bahwa sinten mawon ingkang ngakui bilih Allah punika Al-Khaliq, pencipta, Al-Malik, Malik napa? Malik Yaumiddin, penguasa. Mboten namung presiden, penguasa di atas penguasa. Al-Mudabbir, ingkang ngatur segalanipun. Maka dia wajib mengesahkan Allah dalam ibadah. Sehingga di dalam ayat banyak, Pak, ini sebutkan ada banyak surat dan ayat tentang Allah itu mengaitkan bahwa Allah pencipta itu harus diibadahi. Contoh, Pak, ini sebutkan ya ayyuhan nasu dalam surat Al-Baqarah satu aja, nanti ada beberapa ayat, nanti kita sebutkan ayatnya saja, tapi kita bacakan satu ayat aja. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, wahai menungso kabeh, sembah Allah, beribadalah kepada Allah, Rabbukum, Rabb kamu, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Allah meminta manusia untuk beribadah, dikaitkan bahwa Allah itu yang menciptakan. Kenapa, Pak? Karena kalau orang yang mengakui bahwa Allah pencipta kok enggak beribadah, kayak orang ngakui bahwa atasanku ki kowe, ning aku wegah nurut karo kowe. Itu kalau manusia aja marah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak memisalkan Allah. Tetapi keseharian kita, kalau kita mengakui bahwa ada orang yang kita jadikan sebagai pemimpin, ya kita wajib taat. Itu pemimpin, apalagi zat yang menciptakan kita, menciptakan manusia. Nah, ada juga dalam surat Yunus, kemudian ayat 21 sampai ayat 31 32, surat An-Naml ayat 59 sampai 63. Di ayat-ayat ini Allah mengaitkan meminta manusia untuk beribadah itu karena Allah adalah pencipta, karena Allah memberi rezeki. Makanya ketika di dalam Al-Quran itu Allah ketika berdialog dengan orang kafir Quraisy, itu ditanya dulu, Pak, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kul Allah. Mereka katakan kulillah, Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang merezeki kamu? Allah. Mereka kau itu. Kemudian Allah katakan, kenapa kamu nggak mau beribadah kepadanya? Jadi kalau, dan tidak mungkin, Pak, ada orang yang beribadah kepada Allah kok dia tidak mengakui Allah adalah pencipta. Jadi kedua hal ini saling berkaitan. Maka bagi mereka yang mengakui bahwa Allah pencipta kok enggak beribadah, itu disebut dengan orang musyrik. Musyrik itu bisa jadi dia beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada yang lainnya. Mensekutukan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah. Wonten mboten, Pak, wong Indonesia sing ngoten niku? Ora enek nggih, kuatah ngoten nggih.
Salat 5 waktu. Lah ning ujit nyanggon kuburan. Salat 5 waktu, tapi tiap suron naik gunung. Golek banyu sendang derajat. Apa nek Jolo Tundo. Kok ngerti Mas? Ndak tahun lewat, Pak. Banyune padahal ora enak. Tapi bawa pulang Pak itu. Saya pernah ketepas ndaki itu teman nggawa nih banyu. Nggih napa to, Pak? Anu Mas, yang nggo muduk. Ha nggo muduk kok ngorong jeligen. Padahal nek turun itu, Pak, 2 kali ini cukup biasanya orang turun itu. Apalagi mereka yang terbiasa naik turun. Turun kan cepet. Pasti digunakan untuk hal kesyirikan. Itu kadang-kala sholat ya Pak. Nyangkon ya sholat. Atau dulu orang-orang tua di daerah kita, kayaknya di sini pun boten enten. Itu mereka sholat gitu ya, tapi jek nyanggon kuburan, yang gedong. Nek kon kula gedong, nek niki denger saya mboten nonton ya. Meminta sesuatu hal yang, maka orang yang melakukan kesyirikan itu disebutkan bahwa walihadza kana syirku fi ibadatillah taala, perbuatan syirik itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat dilarang oleh Allah. Maka Allah menyebutkan syirik itu adalah satu, adlamu dzulmun, sedolim-dolimnya orang. Dolim gue, dolim ini kenapa Pak? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu secara bahasa nggih. Contoh, peci malah nggo keset. Niku jenenge dolim. Atau napa meneh? Anak ora diajari sing apik, malah diajari sing elek, termasuk dolim. Menempatkan sesuatu yang sudah pada tempatnya. Maka dikatakan syirik itu kedoliman yang paling jelek dan gak ada kedoliman yang lebih syirik. Di dalam surat Al-Luqman ayat yang ke-13 Allah mengatakan inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah kedoliman yang agung. Nek wong dolim yang tonggone ya, dolim yang tonggone itu contoh nggih. Ngengu sapi contoh Pak nggih. Terus kayak kandange nyanggon dhuwur, ngisor enek omah, buah ele tong ora nyang ngarep. Ning nyanggon mepet. Letonge kadang-kala nyono teng niki, kadang-kala jiglok nyanggon sampinge wong liya. Dolim mboten niku? Dolim. Wah, ampun pol wonten gitu. Kalau itu atau yang lainnya duwe napa niku kambing ning ora dijaga, mangani tandurane wong liya. Itu dolim. Tapi kedoliman itu enggak sebesar kedoliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa diampuni Allah selama dia minta ampun kepada orang tadi. Bahkan kalaupun dia lupa enggak minta ampun, ya, ada kebaikan yang banyak, bisa jadi Allah akan mengampuninya. Bisa jadi nih nggih, mboten terdiampuni ini bisa jadi Allah badhe ngampuni. Ning nek syirik ora taubat ora bakal diampuni. Karena dia kedoliman yang besar. Yang pertama, kata beliau li annahu yanqusu li rabbil alamin. Dia yangkus itu mengurangi kerobnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal juga enggak, maksudnya dia menempatkan Allah bukan pada tempatnya. Ini dolim yang pertama. Yang kedua, syirik juga akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Dosa itu ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Perbedaannya apa Pak? Niki ngertos niki dosa besar, niki dosa kecil mboten? Pripun? Kalau dosa besar nggak taubat nggak diampuni. Kalau dosa kecil diampuni. Kalau dosa besar, kalau dosa kecil istighfar, taubat juga nggih Pak.
Itu salah satu dari perbedaan. Dosa kecil itu kadangkala kita nggak taubat saja, lupa untuk taubat, itu kadangkala bisa dihapus dengan amal kebaikan. Sholat, gitu ya. Sholat kan menghapus antara sholat isya, niku menghapus antara dosa maghrib sampai isya. Sholat maghrib menghapus antara asar sampai maghrib. Itu. Sholat maghrib nih, itu yang dihapus adalah dosa kecil. Yang kadangkala kita lupa bahwa kita berbuat dosa. Contoh, contoh, gua sampah, luncal nyanggon pinggir dalan. Sampahnya itu akhirnya kadangkala mucar-macir. Atau nggawa sampah harapan gua nyanggon tempat sampah, iglok harapan jikuk ki males. Gene langko ayo ilang dhewe, tabrak motor. Itu dosa mboten, Pak? Dosa. Tapi kadang-kala lali ya Pak. Diampuni kadang-kala dengan amal soleh. Kalau dosa besar harus dengan taubat. Tapi ciri yang paling utama kata para ulama adalah dosa besar itu ada ancaman di dalam Al-Quran maupun sunnah, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh zina. Zina itu kan Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'atu jaldah. Wong zina wedok, wong zina lanang, kuwi nek berzina wong rong nikah maka dicambuk 100 kali. Nek wis nikah di rajam. Ning Al-Qur'an dihapus ayat niku. Ayatnya dihapus. Ning hukumnya tesih. Lah Mas nek saiki piye Mas? Nek wong teko tat aku zina tat mbok aku dirajam. Piye carane tobat tatno? Piye, Pak? Atau ada orang datang ke antum nggih, cah nom no, Mas. Pak, aku pengen tobat zina, Pak no. Lah ngopo? Aku nggak ingin zina. Ora sate kok nggih. Kalau sapa ngoten, mboten sate kok. Mboten angsal niku nggih. Dalam syariat Islam mboten angsal. Wong teko ngomong zina kok kowe karo sapa zinane? Mboten angsal. Piye carane tobat? Oh nek ngono cambuk 100 kali. Rene tak cambuke ngono. Ya enggak bisa Pak nggih. Enggak bisa. Itu memang ada hukuman di dunia dengan cara dicambuk, tapi kalau hari ini ya enggak bisa kita lakukan karena enggak ada yang melakukan. Nometen algojo espas. Oh, seneng-seneng wae espas kan ning kan mutraksal. Kenapa? Yang melakukan adalah seorang pemimpin ke atas perintah pemimpin dan dilakukan di depan masyarakat. Ora terus yang masjid tutup lawange cambuk 100 kali ya nah. Tenangsal. Nah, gimana Mas cara tobatnya? Ya sudah, berarti apa? Berbuat baik dengan baik yang sebanyak-banyaknya dan berharap moga-moga nanti ada cara untuk bisa taubat dengan dicambuk. Ke mana, Pak? Saudi. Mboten saya ke Saudi, ke Aceh ngoten nggih. Moga-moga napa niku Jawa Tengah kaya Aceh ngoten kan. Berharap ngono. Berharap ngono. Kan bisa jadi mbak punya. Nah, ada ancaman dari Allah baik dunia maupun akhirat. Maka kalau ada ancaman di dunia maupun di akhirat, itu namanya dosa besar dan wajib untuk bertaubat. Tetapi di sini Bapak Ibu, syirik itu paling besar. Kenapa paling besar? Karena kalau yang lainnya selain syirik itu mungkin bisa diampuni Allah. Kalau Allah mau di dalam wa may yusyrik billahi ada kok ala unabbiukum bi akbaril kabair. Saya akan terangkan kepada kamu dosa yang paling besar. Itu ada 3. Salah satunya adalah Rasulullah mengatakan asyirku billah, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ayudan bin a'dhamu indallah, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala
antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan. Kalau di dalam innallaha yaghfiru dzunuba innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah enggak bakal mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan bisa jadi Allah akan mengampuni selain syirik liman yasha, kepada mereka yang dikehendaki. Bisa jadi Pak, ini bisa jadi karena dia berbuat baik banyak, kemudian ada dosa besar, dia lupa untuk taubat, ketika di dunia di akhirat Allah ampuni. Kan ada satu riwayat yang saya pernah baca di buku tahlibnya Aqidah Thahawiyah, Syarh Aqidah Thahawiyah Ismin Abdus Salam, itu beliau mencantumkan satu hadis bahwa ada orang kelak di akhirat itu didatangkan dengan 99 catatan. Setiap catatan kalau dibentangkan Pak, itu sepanjang mata melihat. Mana? Bentangkan tuh, ini kejelekan semuanya Pak. Akhirnya dia pesimis. Pasrah aku neraka. Nah, bahasanya Pak Ede. Tapi dia kemudian Rasulullah Allah mengatakan, ada kebaikan enggak yang kamu perlukan? Enggak ada ya Rasulullah. Ya Allah. Kemudian Allah mau datangkan satu pitokoh, namanya hadis pitokoh. Pitokoh itu apa? Kertas. Nek kaya cara pitokoh itu kaya ini loh, KTP. Ada nih kebaikanmu, sak KTP. Dia juga bingung Pak. 99 gulungan. Itu kejelekan semuanya, kebaikannya hanya satu kotak kecil, satu kertas kecil, bitokoh. Bukan kertas lagi, tapi bitokoh. Kertas itu kertas ini. Kalau bitokoh itu kecil lagi, ketemu. Ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di timbangan amal, yang satu bitokoh ini anjlok, beratnya luar biasa. Yang ini dosa-dosa ini naik, artinya diampuni oleh Allah, dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena 99 gulungan itu, gulungan tadi nggak ada kesyirikan, sehingga dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Liman yasha, bagi mereka yang dikehendaki. Ini syirik. Kemudian yang ketiga, syirik itu juga dosa yang paling besar, tadi udah ya. Yang ketiga, yang keempat adalah syirik itu adalah intikasu fi fitrah, menyeleweng dari fitrah. Fitrah ini apa? Sesuatu yang diciptakan oleh Allah sejak lahir, itu fitrah. Kemarin kita jelaskan Pak ya, kita sering kaji bareng-bareng bahwa kalau orang itu terdesak Pak nggih. Falamma najjahum minal barri, kalau dia itu di laut terdesak, apa yang dilakukan? Sing dijaluk tulung sinten Pak? Wong sing ora salat, wong sing syirik, kenalik Dewi Sri, terus Dewi apa neh, dewa apa neh, dia tapi muslim, aku muslim KTP. Muslim hanya KTP tok ngene. Ora pernah salat. Kalau dia dalam keadaan mau kecelakaan atau dalam keadaan nyanggon tengah laut, ombang-ambing rene, dia sing diucapke sinten Pak? Allah. Ya Allah, tolong selamatkan aku. Janganlah, enggak usah jauh-jauh Pak nggih. Wong ora tau salat arep tablan, ya Allah ngoten. Ibu-ibu ngoten nggih. Ngerti wong tabran ngomongnya ya Allah ngono. Ora pernah salat Pak. Kenapa? Fitrah manusia itu pasti dia ngakui Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan itu ucapan yang otomatis, ucapan yang spontan. Nah, wong syirik itu apa? Dia menyeleweng dari fitrah. Wa turaddi fidlal, dia masuk ke dalam kesesatan. Wa may yusyrik billahi, di dalam surat
Al-Hajj ayat yang ke-31. Wa man yusyrik billahi, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faka'annama khara minas samai, seakan-akan dia jatuh dari langit, fatah tawfahun tairu, kemudian disambar oleh burung, au tahwi bihirih, atau dihempaskan oleh rih, ini kenapa? Angin, fi makan sahik, ke tempat yang sangat dalam. Artinya apa? Wong sing syirik itu ya seakan-akan jatuh dari langit, sudah dia menyeleweng dari fitrahnya karena jatuh tadi, selamber sama petir, samber sama ini dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini syirik. Dan orang yang berbuat syirik itu Allah tidak akan mengampuni dosanya. Pertama, jadi orang berbuat syirik itu balasannya, kalau tadi kan syirik itu adalah kedoliman yang paling besar, kemudian dosa yang paling besar, kemudian akbaru kabair, kemudian menyeleweng dari fitrah. Maka balasan bagi orang syirik itu satu, dia tidak akan diampuni dosanya kecuali taubat, dan taubatnya tidak boleh dilakukan ketika yatagharghar itu namanya. Ini namanya roh sudah sampai tenggorokan. Berarti apa, Pak? Sakaratul maut. Wong sakaratul maut lagi ngomong Allah. Tapi wong sakaratul maut ngomong Allah juga angel, Pak. Kenapa? Karena orang mati itu sakaratul maut itu pasti yang diomongkan yang kebiasaannya. Biasanya namanya campur sari kok ya nyanyi campur sari ngoten nggih. Dan sebenarnya bukan berarti akhirul kalam la ilaha itu ada di antara manusia itu yang ucapan terakhirnya bukan la ilallah tapi hanya Allah. Itu sama saja, Pak. Jadi ucapan untuk nama Allah, baik itu la ilallah atau Allah atau Ar-Rahman atau Ar-Rahim, itu sama halnya dia bersyahadat. Kadang kan ada seorang kiai yang ketika akhirnya bukan la ilallah tapi apa? Allah. Lihat atas kan Allah. Berarti dia apa? La ilallah. Dan orang yang taubat itu ketika yatagharghar, roh itu sudah di sini, di tenggorokan, sudah mau dicabut, maka taubatnya enggak diterima. Atau melihat matahari terbit dari barat, maka sudah enggak diterima. Itu dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali taubat sebelum mati. Yang pertama, yang kedua, dia akan diharamkan tahrimul jannah wa khuludu finnar. Dia akan diharamkan masuk ke dalam surga dan akan selamanya masuk ke dalam neraka. Abadi. Enggak mungkin dia masuk surga dan enggak mungkin dia keluar dari neraka. Ada enggak orang yang dikeluarkan dari neraka, Pak? Ada sebuah keyakinan sebagian manusia katanya nek wis masuk neraka ya ora bakal metu. Ngoten, Pak, ada. Ada atau ada yang mengatakan ya nek surga yang surga terus. Yang padha wae yang neraka ya padha yang surga. Nek mlebu neraka ora bakal metu. Bener enggak itu, Pak? Kalau orang syirik, iya benar. Nggih. Tapi kalau orang muslim, apakah semua orang muslim langsung masuk ke dalam surga? Kok enak men? Kita berharapnya seperti itu ya. Semua orang muslim semuanya pengen masuk langsung ke dalam surga tanpa harus dimasukkan ke dalam neraka. Itu keinginan kita. Nggih mboten? Tapi orang itu orang yang berbuat dosa itu ketika dia ditamhis itu dia disaring. Kan kita berbuat dosa nih, Pak ya. Tubuh kita ini Pak penuh dosa. Itu sebelum masuk ke dalam surga itu disaring, Pak. Gen resik sik. Penyaringannya dari mana? Pas yang surga, yang dunya kuwi dicoba dengan penyakit. Dengan musibah. Dengan ini. Akhirnya rada resik, Pak. Mau mati
merasakan sakaratul maut, tiris isidik. Maka kalau ada orang yang baik kok akhir hayatnya diuji oleh Allah dengan penyakit yang luar biasa, harus masuk rumah sakit dulu, jangan menganggap bahwa dia orang yang jelek. Bisa jadi apa? Hamba yang dicintai oleh Allah. Dengan cara apa? Dibersihkan di dunia. Nek mboten saged, ora resik, Pak. Wis mati orang resik. Cara ngresikne piye, Pak? Azab kubur itu pernah pembersih juga. Di padang mahsyar termasuk pembersih. Kalau sampai padang mahsyar belum bersih, maka dimasukkan ke dalam neraka. Maka ada hadis namanya Ad-Jahannamiyun, mantan penghuni jahanam. Ada orang yang terakhir kali masuk neraka, surga, maaf, orang terakhir kali masuk surga itu kan Al-Jahannamiyun, mantan penghuni neraka. Ya, kayak mantan penghuni lapas ngono aja, mending ngono ya. Ini mantan penghuni neraka. Ya malah mboten mending mantan penghuni neraka daripada mantan penghuni surga. Enggak ada. Kalau mantan penghuni surga enggak ada, Pak. Jadi kalau sudah masuk surga pasti kekal di dalamnya. Enggak mungkin ada orang yang di napa niku kayak isik nikmat sik, enak kebaikan isik kok kayak dilebake nyang neraka, enggak ada. Lah pas nek wong kafir Mas, di kebaikan. Bentuk keadilan Allah gimana? Wong kafir, ada enggak orang kafir itu berbuat baik? Banyak. Infak yang masjid enak enggak wae? Infak yang pendidikan kadang-kala juga cong. Lah, mereka mendapatkan rahmat Allah gimana, Pak? Dunia, betul. Kenikmatannya sudah dihabiskan di dunia. Lah mana Mas no? Dia merasakan nikmatnya harta. Wong dikei harta kok malah maksiat. Berarti apa? Oh ini balasan kebaikanmu. Orang yang syirik dia tidak akan bisa keluar dari neraka. Bahkan orang yang dicintai oleh Rasulullah saja. Yang dicintai oleh Rasulullah, siapa itu, Pak? Abu Thalib. Itu kan sangat dicintai kan? Sampai disebutkan dalam mu'arrikh itu dan sejarah itu ketika meninggalnya paman beliau dan bukan barengan ya, jaraknya nggak terlalu jauh dengan meninggalnya istri beliau, maka disebut dengan tahun duka cita, amul huzni. Saking apa? Saking cintanya Rasulullah kepada paman beliau. Tapi karena dia nggak mau tauhid, enek syirik, walaupun dia membela Rasulullah di front depan, ini apa? Kekal di dalam neraka. Ini khulud finnar. Kemudian hubutu jami'ul amal. Balasan yang ketiga bagi orang musyrik adalah apa? Hubutu jami'il amal. Perbuatan baiknya hilang. Semuanya. Qala Allah Ta'ala faidan nonton. Laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan terhapus semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu sungguh akan menjadi orang-orang yang rugi. Surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Makanya di dalam hadis juga disebutkan bahwa ada orang yang ketika hidup di dunia itu beramal amal soleh. Fa inna bainahu wa bainaha illa dhira. Dia mengamalkan perbuatan ahli surga. Antara dia dengan surga itu sudah satu dhira ini, Pak. Ini loh, dhira ini gini. Ini sebagian kata ulama dhira itu ini. Segini tuh satu langkah cukup betul, Pak. Tinggal ngelangkah, Pak. Tek mlebu surga. Fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi ahmali ahlun nar. Arepan ngelangkah mlebu surga, akhir-akhirnya malah beramal dengan perbuatan ahlu neraka. Fayadkhuluha, dia masuk ke dalam neraka. Maksudnya apa ini? Ada orang yang ketika kecil sampai dia dewasa, sampai dia mau mati,
itu muslim, mukmin, sholat. Arepan mati malah musyrik. Loro randang mari-mari, gawa nyanggon dokter ramari, gawa nyang pas nggih mboten sembuh. Ngertos pas, Pak? Pengobatan akhir zaman. Contoh ngoten nggih. Dibawa ke terapi nggih ora mari. Jalan pisan-pisane nyanggon dukun. Nyang dukun ora mari malah mati. Ada nggak seperti itu? Ada. Orang yang dulunya baik, fayasbiqu alal kitab. Biasanya hikmahnya, Pak, itu kalau ada orang mengatakan, kenapa ada orang seperti itu? Biasanya dia menyembunyikan kejelekan dia. Ibadahnya kurang ikhlas, tidak ikhlas. Ada disembunyikan keyakinan-keyakinan yang nggak baik, keyakinan yang menyeleweng dari Islam. Tapi kemudian Allah menampakkan di akhir hayatnya. Kita nggak tahu. Sholat, tapi dengan sholat aku jenis rap gelem sholat. Kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Akhirnya kemudian di akhir hayatnya kemudian dia berbuat syirik. Nah, ketika di akhir hayatnya berbuat syirik, maka apa? Semua amalannya muspro. Habaan mansuro. Habaan mansuro itu kayak ini debu yang berterbangan. Arepan dicekel ora bakal iso. Ya nempel Mas no. Apa ngerti jenengan nempel? Ra debune kok. Enggak bisa diambil. Itu orang yang berbuat syirik. Terakhir, orang yang berbuat syirik itu adalah sukutu idmati dami wal mal. Apa nggih nek bahasanipun terjemahanipun sukut itu hilangnya kehormatan jiwa, darah dan harta. Kan ngeten Pak nggih, wong muslim itu hartanipun, jiwanipun dijaga kalau Allah. Haram seorang muslim itu ngambil hartanya orang muslim lainnya dengan cara dolim. Dengan cara dolim. Tanpa saling ridho. Ngapusi dan yang lain nggak boleh. Haram juga untuk membunuh orang muslim. Hukumannya adalah di kisos. Bukan berarti terus ade bolehkan jambreti wong kafir Pak nggih. Tapi di dalam syariat hartanya orang kafir itu enggak dijaga. Makanya Allah ngatakan fa idzan salahal asyhurul hurum, nek wis bulan-bulan haram wis rampung, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangilah orang-orang musyrik dimanapun kamu mendapatkannya. Ketika masa Rasulullah SAW, wa khuduhum, ambil harta mereka, wahsuruhum, kepung mereka, waq'udu lahum kulla marsad, intai mereka di tempat-tempat pengintaian. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Kalau mereka mau taubat, masuk Islam, mendirikan sholat, menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, biarkan jalan mereka. Artinya apa? Jangan diperangi. Itu zaman Rasulullah. Kalaupun sekarang ada juga seperti itu. Orang kafir itu hartanya enggak dijaga oleh Allah, enggak dijaga oleh Islam. Tapi kalau orang muslim hartanya juga dijaga. Dalam syariat Pak nggih, dalam syariat. Orang musyrik, orang kafir yang hartanya dijaga itu hanya tiga golongan. Satu orang dhimmi napa? Wong musyrik, wong ahlul kitab, ahlul kitab atau majusi yang dia membayar kepada pemerintah Islam. Aku pengen tinggal nyangkon negaramu. Ya wis nanu bayar tiap tahun. Atau musta'man itu orang minta perlindungan. Ada orang musyrik, ada orang ahlul kitab, kemudian minta perlindungan. Tolong saya dilindungi dulu. Ya, saya lindungi. Maka sebagai muslim, seorang muslim kalau sudah mengatakan saya lindungi, wajib untuk melindungi. Hartanya dilindungi. Musta'man. Dan orang yang mu'ahad, mengadakan perjanjian damai antara satu dengan negara yang lain, mengadakan perjanjian damai, maka enggak boleh saling menyerang.
Selain itu, syariat tidak menjaga harta orang kafir. Artinya Pak, kalau nanti ada orang yang harus kita bantu, sama-sama membutuhkan, tapi bantuan kita itu hanya satu orang, maka yang diutamakan siapa Pak? Orang muslim. Nah, orang musyrik udah kehormatan hartanya, kehormatan jiwanya, kehormatannya itu tidak dijaga oleh syariat Islam, kecuali 3 tadi. Mereka yang berdamai dengan kaum muslimin memang dijaga, tapi mereka yang tidak berdamai dengan kaum muslimin enggak dijaga. Wallahu a'lam. Ini kaitannya dengan orang musyrik. Dan insyaallah nanti kita kaji hujan gini ya. Mumpung hujan terus ya Bang ya. 9 ini. Memang sekali ini kalau kita kaji hadis ayat ini Pak, wa idzan salakal asyurul hurum faqtul musyrikin kafa, itu faqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum, itu kalau kita kaji secara serampangan, itu nanti akan memang menyebabkan kaum muslimin itu ada radikal. Tapi kalau dikaji secara baik, dikaji secara para ulama, insya Allah tidak. Itu hanya secara fikih bahwa hartanya orang kafir, jiwanya orang kafir itu tidak dilindungi. Wallahu a'lam bishawab. Ini perbuatan akibat orang musyrik. Dan kenapa kok sampai sebesar itu sih? Padahal kadangkala tidak mengganggu ketertiban negara. Mengganggu ini. Kenapa kok dosanya sangat besar? Karena sekali lagi, Pak, orang musyrik itu dia menempatkan Allah bukan pada posisinya. Jangankan Allah, Pak, kita itu kadangkala nek ditempatkan bukan pada posisinya nggih rodok nesu. Nggih mboten? Wanak duwe anak dikongkon ra gelem ngakon terus. Rasane piye, Pak? Pengen harapan diketak wis gede ngono nggih. Bales ketak. Duwe anak bukan menempatkan kita sebagai orang tua, tapi menempatkan kita sebagai seorang sing pembantu babu. Rasanya berapa? Itu kita yang tidak menciptakan dia, hanya mendidik dia, mendidik anak kita dari dia kecil sampai dia balik. Kadang kala sing didik wong liya. Maksudnya apa? Kayak yang sekolahan ora pernah diurusi ngono. Itu aja kita marah. Apalagi zat Allah Subhanahu wa taala wis tak cipta, Allah sudah menciptakan kita. Allah sudah memberi rezeki kita. Allah sudah memberi kehidupan kita. Kok nempatke Allah bukan pada tempatnya. Berbuat syirik. Ibadah yang Allah ning ya ibadah yang liyane. Menduakan kita. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perbuatan yang paling besar, dan itu memang tugasnya para rasul itu yang utama adalah menjadikan manusia beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas utama rasul semuanya. Berarti enggak menerangkan Allah itu khaliq, enggak, itu diterangkan sebelumnya. Tapi tugas utamanya adalah menjadikan manusia menjadi bertauhid. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Ada sesi tanya jawab Pak, diskusi fadhal nek enten tentang kajian kita pada malam hari tentang tauhid, tentang moga-moga kita bisa menjadi hamba Allah yang bertauhid dengan mengkaji akidah. Ini di buku ini nanti ada penyelewengan bentuk-bentuk kesyirikan dan bentuk-bentuk perkara-perkara yang bisa jadi menjadi perantara kepada syirik. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas
Habis Ramadan Pak nggih. Moga-moga kita bisa diberi kemampuan Allah dalam thalabul ilmi dan melanjutkan kajian kita. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.